assalamualaikum. I can't wait to leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, like my life inside a car, hit the button, drive real fast. Ada yang berencana liburan ke Thailand nggak sih? Nah, sementara kita nunggu kondisinya membaik, ada juga yang nanyain liburan ke Thailand itu mahal nggak sih? Kok kamu bisa jalan-jalan ke dua kota langsung di Thailand gitu? Nah, di sini aku mau rincikan biaya perjalanan atau biaya liburan ke Thailand, khususnya ke Phuket dan ke Bangkok. Jadi kalian bisa preparein, bisa saving nanti untuk liburan kalau udah kondisinya membaik. Untuk pertama, aku tuh mau bahas untuk tiket pesawatnya, karena yang diutamakan yaitu kan tiket pesawat. Kemarin aku tuh memakai aplikasi tiket.com. Tiap hari aku cek sebelum liburannya bulan Juni 2019. Juli awal 2019. Jadi dari bulan Februari aku tuh udah rajin gitu loh nyari info di tiket.com. Ada juga Skyscanner namanya, kalian bisa pakai itu. Tapi kemarin aku memakai tiket.com. Menurut aku sih tiket.com itu lebih bagus gitu aplikasinya. Kayak pesawat Scoot, waktu itu masih ada Scoot. Kalau sekarang nggak tahu ya, dari Pekanbaru ke Bangkok atau ke Thailand itu masih ada Scoot atau enggak. Untuk harga tiket dari Pekanbaru ke Phuket khususnya itu kita dapat tiket yang murah, 629.000. Wow, ke Thailand dengan tiket harga 629.000 itu dari Pekanbaru ke Phuket. Kita pakai transit di Singapura, di Changi Airport. Dan dari Phuket ke Bangkok kita itu pesan Thai Lion, itu juga dari tiket.com. Harganya 295.000. Dari Bangkok ke Pekanbaru balik lagi kita dapat tiket harganya itu 909.000 atau 910.000 gitu. Jadi total untuk tiket pesawat itu 1.834.000. Nah, dari 1.834.000 ini kita udah ke Phuket dan udah ke Bangkok. Jadi murah kan? Terus selanjutnya biaya hotel. Jadi kita pesan hotel itu jauh-jauh hari juga sebelum kita berangkat. Jadi semuanya itu dari mulai tiket pesawat, hotel kita pesannya lewat aplikasi dulu, biar kalau kita pas liburan di sana kita udah nggak pusing gitu nyari hotel dan segala macamnya. Kalau untuk hotel kita di Phuket itu menggunakan aplikasi Airbnb, kalian bisa cari di Play Store. Kita dapat harga hotelnya itu 328.000 per malam. Pesannya untuk yang bisa muat 3 orang. Namanya Hotel Alfresco. Kalau kalian berlibur di Phuket, kalian bisa pesan Alfresco Hotel, itu dekat dengan Patong Beach. Jadi kalau kalian menginap di Alfresco, kalian bisa jalan kaki ke Patong Beach sekitar 15-an, bukan 10 menitan gitu. Nah, karena kita menginap 2 malam di sana, harganya menjadi 657.000. Terus ini 657.000 untuk 3 orang. Jadi kalau per orangnya 200-an gitu lah. Itu udah 3 malam. Jadi hemat. Kalau untuk di Bangkok kita pesan hotel lewat Agoda, pokoknya itu yang 534.000 per malam. Karena ini lumayan kayak lebih ke apartemen gitu. Hotel di Bangkok memang lebih mahal dibandingkan di Phuket, karena Bangkok kan memang kota besarnya gitu. Kita nginapnya 3 malam di sana, totalnya 1.600.000. Kalau dibagi 3 itu kita habis 500.000 per orang. Jadi total dari keseluruhan biaya hotel 5 malam ya, karena 2 malam di Phuket dan 3 malam di Bangkok itu habis 750.000 per orangannya. Sebenarnya biaya untuk hotel ini sih tergantung kalian ya, karena kemarin kita ambil hotelnya memang yang bagus, karena sekalian juga kita kayak staycation gitu kan, cari hotel yang instagramable gitu ya, agak lebih mahal lah. Kalau kalian misalnya mau cari hotel yang murah, itu di Alfresco ada juga roomnya yang murah gitu, mungkin ada yang sekitar 100 ribuan, banyak jenisnya dan harganya juga bermacam-macam, worth it banget.
Dan di Bangkok itu memang agak mahal hotelnya. Kalau kalian mau, kalian bisa pesan hostel atau kayak dormitory gitu deh, bisa lebih murah. Kalau diperkirakan itu kalau kalian nginap di hotel yang murah di Phuket maupun di Bangkok, mungkin kalau 5 malam itu kalian cuma 500 ribuan. Kalau hotel sih tergantung kita mau mendapatkan kualitas sesuai dengan harganya gitu. Tergantung hotel yang kalian pesan itu jauh nggak dari tempat wisata, atau sharing kah, atau hostel kah, atau hotel bintang 5 kah gitu. Jadi bervariasi harganya. Kalau mau hemat sih bisa pilih yang murah gitu, asalkan liburan ya kan guys. Karena kalian itu spending time di hotel itu cuma di malam hari doang sih, karena siang kan traveling ke tempat-tempat wisata di sana gitu. Kemudian untuk biaya transportasinya, jadi kalau kalian ke bandara di Phuket, nyampe di sana, keluar itu di sana udah banyak minibus gitu yang parkir di area sana, bisa naik langsung gitu. Jadi ada taksi, ada minibus. Kita dari bandara ke hotel kita kemarin yang ada di sekitaran Patong, biayanya 180 baht, sekitar 90 ribuan gitulah. Kemudian jadi turnya ke Pulau Phi dan Hai kita udah pesan lewat tiket.com dan harganya itu 646.000, dan itu semua udah komplit. Jadi kita berangkatnya pagi, terus di sana udah include lunch, udah include snacksnya, udah include tour guide-nya. Jadi dalam seharian penuh itu kita nggak ngeluarkan biaya apa-apa lagi karena udah terinclude di situ semua, mulai dari jemput ke hotel, ke pelabuhan, terus di pelabuhan naik speedboat. Dan kenapa ini harganya 646.000? Ini tergantung kalian turnya pakai tur yang mana gitu. Kalau kalian pakai speedboat yang warna putih yang lumayan bagus itu harganya lebih mahal dibandingkan harga boot yang kayu. Kalian tahu kan yang kayu panjang yang seperti ini. Nah, itu lebih murah. Dan ini juga berpengaruh di turnya kemana aja gitu. Kalau kemarin itu aku tuh turnya ke Pulau Phi, Pulau Hai, terus ke pulau bagus banget itu Pulau Hai, itu keren banget. Terus di sana kita dapat lunch juga, dan di sana kita diajak snorkeling juga kalau kalian mau. Jadi itu perfect deh, keren, turnya keren, jadi recommended banget. Nah, besokannya ke Bangkok, dari hotel ke bandara Phuket kita naik minibus lagi, harganya 200 baht atau sekitar 100 ribuan, ya beda 10 ribu lah dari yang sebelumnya. Total biaya transportasi pas kita di Phuket, mulai dari bandara, hotel bandara, dan kegiatan kita di Phuket itu menghabiskan 837.000. Itu termasuk biaya kapal ya. Sebenarnya nggak full transportasi sih sebenarnya, karena include lunch dan juga snacks pas kita di pulau kan, di Phi Island kan. Tapi kalau kita gabungkan itu sekitar 800 ribuan. Kemudian untuk transportasi di Bangkok, di Thailand itu ada Grab. Kalian bisa pakai Grab daripada naik taksi. Kayaknya lebih bagus gunakan Grab, jadi kita tahu harganya gitu. Bandara ke apartemen itu 600 baht atau sekitar 300.000. Jadi satu orangnya cuma 100.000 gitu. Kenapa kita gunakan Grab? Sebenarnya itu kalian bisa pakai transportasi lain kayak naik train atau naik minibus gitu. Cuma karena kita nyampenya waktu itu udah tengah malam, jadi kita nyari yang aman dan gampang gitu. Jadi dari apartemen ke Wat Arun kita juga naik Grab, itu harganya 155 baht. Nah, karena kita bertiga jadi dibagi 3, jadinya sekitar 25 ribuan per orang lah gitu. Dari Wat Arun kita berangkat ke Asiatik langsung, kita naik Grab juga sih. Sebenarnya dari Wat Arun ke Asiatik itu bisa menggunakan boat, cuma pas saat itu tuh arusnya lagi deras gitu loh sungainya, jadi kita nggak berani, kita naik Grab, jadi kita muter lagi. Seharusnya bisa nyampe gitu nyebrang, kita muter pakai Grab, itu kita biayanya kena 163 baht. Kalau 163 baht itu kalau dirupiahin sekitar 80 ribuan, kalau dibagi 3 itu sekitar 20 ribuan lah per orangnya gitu. Kita ditawarin naik tuk-tuk juga sih, tapi
ternyata naik tuk-tuk itu kita bisa tipu gitu, karena dia mematok harganya nggak sama. Karena waktu itu kita ditawari 300 baht, sedangkan kalau kita naik Grab itu cuma 163 baht. Pulang ke apartemen lagi itu udah malam dan biayanya 80 ribuan, 80 ribu rupiah. Besokannya kita main ke Mahanakhon, itu gedung tertinggi yang ada di Thailand, gedung tertinggi yang kedua gitu. Naik Grab 285 baht, itu agak mahal sih. Dari Mahanakhon kita langsung pulang ke apartemen. Grabnya 133 baht, kalau dibagi 3 itu 20 ribuan juga. Hari ketiganya kita langsung pulang, tapi mampir dulu di Chatuchak Market. Dari apartemen ke Chatuchak Market itu naik Grab lagi 150 baht. Dari Chatuchak ke bandara kita naik Grab lagi dan biayanya sekitar 319 baht atau 150 ribuan. Nah, kalau untuk total biaya sih kira-kira kalau dirupiahkan totalnya itu 6 hari di Bangkok gitu. Sebenarnya ini tergantung sih kenapa kita biayanya agak mahal, karena mungkin hotel kita agak jauh dari lokasi-lokasi wisata kayak dari Wat Arun, dari Chatuchak, dari Mahanakhon. Jadi kita memakan biaya yang lebih banyak dan kita setiap harinya itu memakai Grab. Kalian menggunakan train atau menggunakan transportasi umum lainnya itu mungkin lebih murah. Jadi untuk transportasinya juga relatif ya, kalian gunakannya yang mana dulu. Jadi kalau kalian mau hemat itu mungkin lebih baik kalian cari hotel itu yang lebih dekat dari tempat-tempat yang mau kalian kunjungi gitu. Misalnya hari pertama kalian mau mengunjungi Wat Arun, cari hotelnya yang dekat-dekat Wat Arun. Hari berikutnya mungkin kalian bisa pindah lagi biar lebih hemat waktu gitu. Jadi nggak usah bolak-balik gitu ke hotelnya, mungkin akan mengurangi biaya transportasinya gitu. Nah, sekarang untuk perihal konsumsi. Kalau konsumsi itu ya semuanya relatif ya. Kalian mau makan apa dan di mana dan harganya itu mungkin relatif, tapi kiraan biaya yang kemarin kita habiskan, kita masukin juga yang di Changi Airport ya, yang di Singapura, karena kita sempat transit di sana 2 malam, yaitu malam pas berangkatnya semalam, terus pas pulangnya juga kita nginap di Changi juga semalam. Di airportnya Changi itu kalau sekali makan itu habis 70.000 sampai 100 ribuan gitu deh. Jadi kalau 2 kali dikali 2 habis 200 ribuan. Konsumsi di Thailand, di Bangkok ataupun maupun di Phuket itu harganya relatif murah sih kalau menurut aku, hampir sama deh harganya kayak harga di makanan di Indonesia gitu. Di Phuket di bandaranya itu kita makan habis 30 ribuan. Snack-snack itu ada kayak roti, minuman, terus ada makanan yang lainnya di 7-Eleven-nya yang di bandara. Terus pas di hotelnya ada jual makanan di depan hotel kita. Itu bukan restoran sih, jadi kayak ada etalasenya gitu, tapi itu bukan etalase untuk gorengan, malahan untuk nasi, terus ada lauk nasi, terus lauknya kayak yang di pasar-pasar gitu loh, tapi dia pakai ada gerobaknya. Ada Taitinya itu harganya 20 baht atau sekitar 10 ribuan, murah banget. Pokoknya harganya itu hampir sama dengan harga makanan di Indonesia. Dan 2 kali pagi itu kita habis 60.000, 2 kali siang habis 100.000, anggap aja segitu. Dan 2 kali malam habis 100.000 juga. Jadi sekitar 300 ribuan gitu deh. Karena kita kan pas ke hari pertama, hari keduanya kita kan ke Phi Phi Island. Jadi lunch dan segala macamnya itu nggak dihitung lagi. Pas di Bangkok 3 malam gitu kan, hampir 4 hari bersama. Nasi gorengnya juga harga kayak 20 ribuan gitu. Yang mahalnya sih yang itu tom yum. Kalau agak ada tom yum di sana emang agak mahal sih. Nah, tergantung kita tempat belinya juga, karena lokasi kita waktu itu dekat pasar dan banyak makanan kayak amperaan gitu, jadi lebih murah. Nah, mahalnya itu pas kita makan di Asiatik. Kita kan di sana puas-puasin gitulah makan di Asiatik karena udah malam terakhir gitu kan, malam terakhir di Thailand, di Bangkok. Jadi kita kasih maksudnya puas-puasin, karena sebelumnya kita kan nahan supaya uangnya cukup gitu sampai hari terakhir. Nah, ternyata pas hari terakhir uang kita lumayan masih banyak. Terus kita di Asiatik itu beli octopus bakar itu 500 baht atau sekitar 200 ribuan gitu. Kalau dibagi 3 itu sekitar 170 baht
atau nggak nyampe 100 ribuan lah. Terus kita ada makan ice cream juga, ice creamnya di sana harga 69.000, ice creamnya kayak gini nih yang watermelon gitu. Terus jajan-jajannya 200 ribuan, anggap aja 200 ribuan. Jadi kita habis konsumsi selama seminggu di sana itu sekitar 1 jutaan. Ya, 1 jutaan itu tergantung kalian sih. Makanya di restoran mahal pasti akan lebih banyak biayanya. Total keseluruhan biaya selama seminggu di Thailand, Phuket ataupun Bangkok itu, biaya pesawatnya sekitar 1.800.000 ribuan, hotelnya 750.000, dan transportasinya kita habis 100 ribuan. Kalau ditambah itu di luar yang di PP Island Tour itu ya. Terus konsumsi sekitar 1 jutaan, jadi kita habis sekitar 4.048 ribuan. Nah, kalau include dengan PP Tour itu habis sekitar 5 jutaan. Kalau handphone atau iPhone itu masih di bawah harga iPhone lah. Jadi kalian siapapun itu bisa saving untuk liburan ke Thailand. Ke Thailand gak semahal itu kok kalau kalian rajin cari informasinya. Kalau liburan hemat itu bisa cuma 4 jutaan atau 3 jutaan gitu. Kalian siap-siapkan dana 5 juta aja. So guys, untuk kalian yang ada niat liburan ke Thailand dan mau saving dari sekarang, bisa kok nabung 200.000 per bulan. Itu dalam 2 tahun kalian udah bisa berangkat ke Thailand guys. Semangat untuk kalian menabungnya, terus semangat bekerjanya, jadi kalian bisa liburan. Ya, hidup cuma sekali guys, dan kurangi deh beli barang-barang mahalnya, saving untuk liburan, karena itu pengalaman ya. Good luck guys, untuk kalian yang punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri, kalian bisa. Oh ya, yang penting kalian punya paspor dulu ya sebelum berangkat ya. Oke, thank you for watching my video. Kalau ada salah mohon maaf, kalau ada saran juga boleh dituliskan di bawah. See you guys, assalamualaikum.